Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya. Masih 63 mahasiswa supaya nanti kita bisa mulai. Baik, kita mulai ya. Mungkin saya informasikan kembali ya. Walaupun di kelas sudah saya infokan, ketika kita pembelajaran menggunakan eh, daring atau online atau menggunakan Zoom dan lain sebagainya, mahasiswa diwajibkan untuk open video ya. Apabila tidak bisa open video, harus punya alasan tertentu dan alasan itu harus kuat ya. Silahkan bisa mengkonfirmasi ke PJ. Tapi kalau tidak bisa karena memang tidak ingin membuka video, maka akan ada konsekuensi di mana pada saat pembelajaran secara online, bagi mahasiswa yang tidak on cam akan dianggap tidak hadir. Jadi tolong teman-teman PJ juga bisa memantau temannya yang tidak hadir ya atau tidak on cam selama perkuliahan, diberi catatan khusus ya di dalam absensinya. Nanti misal si A oh, hadir tapi tidak apa namanya tidak on cam dan seterusnya. Jadi nanti itu merupakan pertimbangan juga ya. Baik, kita masuk pertemuan 2 di mata kuliah metodologi penelitian. Di minggu lalu kita sudah membahas komponen-komponen materi. Kita juga sudah membahas terkait kontrak perkuliahan dan minggu lalu juga sudah saya minta kalian mengerjakan tugas ya. Alhamdulillah kemarin sudah dilaporkan ke saya terkait dengan tugas pertama. Oke, di dalam mata kuliah metodologi penelitian, sebenarnya itu hanya fokus terhadap bab 3 ya. Atau di bab 3 kan metodologi penelitian. Namun, di dalam keputusan rapat bersama dengan para teman-teman dosen maupun Kaprodi, di dalam mata kuliah ini diwajibkan outputnya itu adalah sebuah proposal. Proposal skripsi, draft ya, draft proposal skripsi.
Di mana di dalam draft itu pasti ada bab satu, bab 2, dan bab 3. Sedangkan kalau metode penelitian ini sebenarnya hanya membahas di bab 3. Maka kalau kalian lihat di minggu lalu itu saya coba pecah ke dalam 3 komponen. Nanti eh, bukan 3 ya, justru malah 4, sekitar 5 lah ya, 5 komponen. Pertama itu kita perkenalan, ambil kalian ada tugas. Yang kedua nanti itu kita membahas bab satu. Nah ini sekarang kita belum bahas bab satu ya, kita masih bahas di bagian pertama, yang tugas pertama. Nanti di bagian kedua kita akan membahas bab satu. Di bagian ketiga nanti kita akan membahas bab 2. Di bagian keempat baru kita ngomongin metodologi penelitian. Nah kalau kita ngomong metodologi penelitian sebenarnya itu panjang ya. Panjang dan banyak. Maka cukup menghabiskan waktu. Apalagi kalau kita ngomongin teori saja, gitu ya, khawatirnya malah teman-teman di sini nanti malah apa ya, informasi yang diserap pada saat pembelajaran malah cenderung lebih sedikit. Maka saya rancanglah untuk metode penelitian. Itu saya akan tetap sampaikan sesuai dengan mata kuliah ini, tapi akan saya buat secara ringkas dan sangat mudah untuk kalian pahami. Maka secara mendalamnya bagaimana ya untuk metodologi penelitian, ini kalian juga bisa ambil nanti di metodologi penelitian lanjutan atau pada saat bimbingan skripsi. Jadi dasar-dasarnya, terus apa namanya, hal-hal yang sering muncul ketika kalian ujian skripsi, sidang skripsi, itu yang akan saya ungkap, akan saya bahas. Jadi kalian punya basic sendiri ya, sudah punya pemahaman sendiri, sudah punya kekuatan sendiri. Nah, yang menjadi problematika adalah hmm, ketika pelaksanaan penyusunan skripsi itu masih cukup lama. Kan begitu. Problematiknya adalah itu. Ini harus kalian punya eh, manajemen ya, manajemen bagaimana ini hal-hal ini, poin-poin penting ini masih bisa kalian serap dengan baik, bisa kalian buka kembali pada saat nanti kalian menyusun skripsi. Maka di berbagai pertemuan kan saya bilang bahwa teman-teman nanti kita salah satu targetnya kalian menggunakan referensi yang terbaru. Yang terbaru itu yang seperti apa? Misal tahun referensinya tahun 2023, 2024, 2025. Karena harapannya nanti pada saat kalian masih apa saat kalian menyusun gitu, itu masih sangat up to date ya. Sehingga bisa diperoleh. Karena saya sering banget ya ketemu mahasiswa ini tahunnya sudah tua, ditanyain nggak tahu, akhirnya cuma ujung-ujungnya adalah copy paste. Kurang lebih seperti itu ya gambaran kita. Jadi ini cukup pressure-nya cukup tinggi gitu. Pressure-nya cukup tinggi, kalian harus menyusun selama 1 semester draft proposal. Nah, kalau ngomongin draft proposal, 1 minggu aja kelar kok. Hmm. Apabila kalian sudah terbiasa dan kalian tahu triknya. 1 minggu sudah kenal. Kita lembur 1 minggu itu kelar. Bahkan saya kalau bikin pengajuan proposal itu hanya beberapa hari. Misal ada hibah, pengajuan proposal kan setiap tahun dosen punya ya. Hibah proposal nanti bersaing dengan dosen-dosen lain. Itu 2-3 hari selesai. Gitu. Itu yang nanti kita akan coba. Saya akan menyampaikan ke kalian dan kalian langsung mencoba sehingga kalian punya kemampuan untuk apa ya menulis lah ya, menulis memanfaatkan terutama terhadap penggunaan AI. Nah, minggu lalu teman-teman sudah saya kasih 2 tugas sebenarnya. 2 tugas. Yang pertama kalian itu mencari AI yang powerful yang bisa digunakan dalam penelitian. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, alhamdulillah terima kasih.
eh, PJ kemarin sudah mengirimkan rekapannya. Tapi mudah-mudahan saya harapannya sih bukan PJ yang merekap ya. Ada Google Docs, nanti masing-masing mengisi gitu. Tapi saya nggak tahu ini apakah PJ itu ngerekap sendiri atau sama teman-teman itu Google Docs-nya di-share dan isi masing-masing gitu. Mudah-mudahan cara kedua yang dilakukan karena banyak gitu ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ya walaupun sifatnya nggak wajib, tapi saya meminta kalian juga mencari satu variabel yang dimana variabel ini mengandung suatu permasalahan. Nah, dua hal ini yang nanti akan kita bahas. Kita akan praktekkan langsung. Jadi kalau minggu lalu ada PPT, sekarang nggak ada PPT. Jadi nanti pada saat di awal bab satu baru nanti ada PPT, yang kedua nanti kita langsung eksekusi dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba, saya akan melihat, ini teman-teman kan sudah merekap, sudah saya minta cari em, video dan tahapan penggunaannya. Dari berbagai rekapan itu memang ada yang menarik, ada ada hal baru yang baru saya ketahui, ada hal baru yang bukan hal baru, hal biasa yang memang saya gunakan gitu. Jadi ini menarik, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat ya gitu ya. Dan kalau belum tahu sehingga dapat informasi yang terbaru. Baik, mungkin saya pengen juga, mungkin silakan diperhatikan mahasiswa yang saya sebut, saya pengen kalian menyampaikan lah kurang lebih bagaimana penggunaan AI itu sendiri, gitu ya. Penggunaan AI sendiri dan tahapannya. Mungkin yang pertama, ini sambil ngabsen sih sebenarnya ya, tapi walaupun nggak semua. Silahkan, ada nggak mahasiswa yang hadir hari ini atas nama Alia Fadilah? Ada Alia Fadilah? Ada? Mana Alia? Kalau di partisipan sih ada ya orangnya, teman saya nggak tahu ini. Silahkan Alia. Alia Fadilah, ada? Iya Pak, maaf, Kenapa ngantuk? internetnya kurang baik. Saya Internetnya perhatikan kurang ada stabil Pak. Alia Fadilah, cuman kok nggak merespon. Apa suara saya kurang jelas ya? Internetnya Pak, kurang stabil tadi. Oke, baik. Alia Kurang coba stabil. kamu praktekkan bagaimana cara menggunakan Research Rabbit ya. Biar teman-teman di sini tahu. Di sini kan kamu merangkum Research Rabbit ini menarik ini. Kayaknya saya belum pernah mencoba ya. Belum pernah mencoba menggunakan Research Rabbit gitu. Coba silakan Alia mempraktekkan bagaimana penggunaan Research Rabbit-nya. Nah, ini kan kebetulan kita online ya, jadi masing-masing bisa langsung eksekusi di laptop masing-masing. Silakan Saya Alia. share screen gitu ya Pak. Ya, silakan. Sebentar Pak.
Ya, yang lain nanti siap-siap ya. Misal ya harus buka apa namanya buka Chrome-nya ketika nanti ditanya bisa langsung eksekusi gitu. Apakah sudah terlihat, Silakan Bapak? Alia dipimpin dulu ya. Share screen-nya sudah terlihat, Bapak. Ya, sudah jelas desain. Oke. Untuk penggunaan Research Rabbit, kalian bisa membuka websitenya Research Rabbit, lalu kalian klik, lalu kalian boleh mengisi buat akun dulu, pakai email atau Google kalian. Setelah ini siap-siap Camelia Jorlen ya. Ini kan ternyata si Alia masih daftar dulu kan. Ya, nanti coba Camelia ya namanya ya. Carmelia Jorlan siap-siap yang connected connected paper ya. Connected paper siap-siap nanti setelah Alia mempraktekkan si di siapa namanya lupa Carmelia bisa langsung eksekusi ya biar apa ya waktunya nggak terbuang lama gitu ketika kalian sudah join itu bisa langsung eksekusi gitu. Bapak, maaf, ini saya dari tadi nggak bisa daftar. Oke, ini aja. Berarti kan kamu baru mencari ya, belum mencoba ya. Ternyata kamu baru mencari dan ternyata belum mencoba begitu. Mungkin bisa dijelaskan saja deh. Sebenarnya riset rabbit itu seperti apa? Nanti berikan gambaran cara penggunaannya dan hasilnya seperti apa. Saya izin stop share screen, Pak. Ya, silakan. Jadi, Research Rabbit itu AI yang, sebentar, Pak. Tools AI yang membantu untuk mencari jurnal jurnal penelitiannya dan untuk melihat hubungan antar penelitian
seperti bentuknya itu seperti peta atau framework itu, Pak. Nah, jadi kita itu bisa menemukan hubungan antara satu jurnal dengan jurnal jurnal yang lainnya sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, secara penggunaannya seperti tadi, awalnya kalian buka website Research Rabbit-nya, lalu kalian bisa sign up untuk yang belum punya akun, lalu kalian bisa daftar menggunakan email atau Google. Lalu setelah kalian login, kalian masuk ke dashboard-nya. Nah, kalian bisa klik New Collection, lalu kalian bisa ketik topik atau judul jurnal penelitian yang mau kalian cari. Nah, dari situ kalian bisa menemukan eh, menemukan daftar-daftar jurnalnya. Nah, kalau udah ketemu daftar jurnal yang kalian kira cocok nih, kalian bisa klik Add to Collection. Nah, lalu dari situ kalian bisa apa? Kalian dapat rekomendasi atau saran dari websitenya ke jurnal-jurnal yang masih berhubungan dengan topik yang kalian cari. Kayak gitu sih, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan sudah dipersiapkan ya. Di Carmelia, silakan ada. Ada Pak, Oke. saya izin Nah, share screen ya Pak. oke. Ini nanti setelah Carmelia, silakan Zahra Dwi Nastiti ya. Persiapan Julius AI ya. Baik Bapak, Jadi, sebelumnya ini sudah terlihat belum ya Pak? ya sudah. Oke, jadi sebelumnya itu connector papers itu lebih kayak AI yang bisa nemuin beberapa artikel-artikel yang relevan. Misalkan di sini kita pertama itu kita harus sudah login dulu ya. Ini sebelumnya maaf saya pakai uh, email dari lembaga lain. Nah, setelah login kita bisa search di sini. Sebenarnya tuh nggak login juga bisa teman-teman bisa langsung kayak gitu. Mungkin bakal agak terbatas gitu aksesnya. Misalkan di sini saya ketik ekonomi eh, internasional. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian nanti bakal ada tampilan kayak beberapa grafik-grafik dan artikel-artikel relevan itu. Misalkan kita klik eh, ini. Jadi kan kertas asal kita tuh di bagian kiri. Nah, nanti untuk yang relevan itu bakal kita cek yang mana aja. Nah, nanti di bagian kanannya itu adalah eh, artikel-artikel yang relevannya gitu. Nah, saya dilihat seperti ini, kurang lebih seperti ini, Pak. Oke, kalau sudah tahu nih, misalnya ya, ini pertanyaan. Atau mungkin ada yang lain yang mau tanya, silakan. Ini saya pura-pura bertanya lah ya. Yang lain mau bertanya, silakan. Oke, sepertinya nggak ada ya. Baik, mungkin Karmelia saya mau tanya ya, ketika misalnya ada hubungan-hubungan ini, hubungan-hubungan itu maksudnya gimana ya? Terus eh, kira-kira bisa nggak sih kalau ini saya pakai, kalau misalnya mau saya pakai dalam penyusunan itu, caranya bagaimana? Contohnya penyusunan skripsi, bagaimana caranya? Kira-kira begitu, Karmelia. Maaf, Pak, berarti kalau hubungan-hubungannya itu maksud saya tuh kayak lebih kayak relevan gitu, Pak. Misalkan tadi kan kertas asal saya tuh
judulnya tuh Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Internasional, Perdagangan Internasional. Nah, nanti dari sini tuh kayak dikasih tauin artikel-artikel yang berhubungan, misalkan ini ada Megi 2013 nih. Nah, kayak faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Nah, inflasi itu bisa masuk ke ekonomi internasional karena kan inflasi itu bisa masuk ke bagian ekonomi moneter juga, Pak. Kemudian juga di sini juga ada tentang utang-utang luar negeri. Nah, itu tuh masuk kayak relevan gitu, Pak. Oke. Em, Hubungan-hubungan ini, apakah misal penelitiannya di itu Hadi 2009 itu ternyata ada di Megi 2013 misalnya ya, Iya, atau Pak. hubungan itu hanya sekedar kesamaan kemiripan antara judul. Sebentar, Pak. Kan itu kan Lebih, ada garis-garis ya, kalau nggak diklik kan iya, Pak. garis-garis. Nah, itu kan saling berkaitan. Apakah kaitannya itu hanya pada persamaan pembahasan atau kaitannya itu memang mungkin penelitian ini tuh ada di penelitian berikut dan seterusnya. Lebih, ini, Pak, kayak em, yang terakhir sih, Pak, opsi yang terakhir. Kayak penelitian yang terkininya itu dia kayak makai apa sih artikel sebelumnya gitu, Pak. Berhubungannya kayak gitu juga, Pak. Oke, baik. Kalau mau dipakai untuk nulis, bagaimana caranya? Kira-kira ada triknya nggak? Saya udah dapat informasi ini, nanti bagian ini saya ambil, begitu. Ada nggak triknya? Lebih kayak ngutip atau gimana ya, Pak? Kalau misalkan untuk kutipnya itu kita bisa bagian di kanannya atau enggak bisa ngeklik judulnya kayak yang tadi aku udah klik. Terus nanti kita bisa tinggal kalau misalkan mau ngecek jurnalnya bisa klik bagian sini nih yang PDF ini biasanya ada tuh. Terus juga kalau misalkan mau kutip bisa klik yang bagian sini. Nanti bakal dikasih pilihan gitu, Pak. Baik, terima kasih Kak Armelia atas penjelasannya. Baik, sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya Azahra, Azahra ya tadi ya. Hadir Pak, maaf kalau ke laptop saya nggak bisa share screen Pak. Waduh, kenapa? Nge-lag Pak. Oh, udah. Boleh dijelaskan aja Pak mungkin? Boleh, silahkan jelasin aja dulu deh. Oke. Jadi kalau Julius AI ini kalian bisa cari di Google dengan Julius AI, terus itu nggak perlu lagi bisa langsung minta ke AI-nya itu. Kalau untuk yang analisis kuantitatif itu bisa upload filenya yang apa sih jenis file itu Excel atau CSV yang berisi itu angka-angka misalnya data pertumbuhan ekonomi gitu. Terus prompt ke Julius itu kayak tolong hitung deskriptif statistik kayak mean, median atau standar deviasi dan uji asumsi klasik untuk data ini gitu. Terus kalau untuk analisis lebih lanjutnya itu bisa lakukan uji t-test untuk melihat perbedaan signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Terus kalau untuk visualisasi bisa meminta dengan prompt buatkan histogram atau box plot untuk melihat persebaran datanya gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa lihat tutorialnya di YouTube yang udah ada di file. Gitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Menarik itu sebenarnya. Mungkin kalau saya pengen lihat juga ya, biasanya kalau saya tuh analisis data, ini kan terkait dengan analisis data. Ya sudah pakai yang ada di tools yang saya pakai gitu aja. Tapi mungkin kalau kita mengaitkan dengan AI, tampilannya akan jauh lebih menarik. Tapi ya kita di sini belum melihat prakteknya ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman di situ kan ada Google
drive yang sudah di-share untuk pengumpulan tugas ya, ya bisa lihat-lihat lah punya temennya yang kira-kira nanti menarik bisa kalian pakai. Oke, coba satu lagi deh. Hmm, Silahkan ini ada nggak ini? Oh ya, Kaila. Kaila silahkan sampaikan terkait dengan paper PAL, paper PAL AI ya, atau boleh Wordful AI juga boleh. Salah satu deh, silahkan. Ada orangnya? Kaila Naswa Suryawan. Kaila Naswa Suryawan. Ada Kaila? Oh, sepertinya nggak ada ya Kaila ya. Nah ini ketemu kan satu mahasiswa tidak ada. Ya udah kita lewati Kaila. Mungkin yang sedikit menarik. Oh mungkin gini. Saya tawarin ada yang mau menyampaikan? Yang terkait dengan penulisan. Tadi kan ada cukup beragam ya. Ada yang ngomongin connecting paper, hubungan antara artikel. Ada yang ngomongin analisis. Nah, ini saya pengen ada nggak yang mau menyampaikan terkait dengan penggunaan AI dalam menyusun paragraf lah atau menyusun kalimat. Ada? Nggak ada yang berani? Oh, ini Kayla baru muncul ini. Kayla ada? Atau yang lain? Nggak ada yang berani? Oke lah, kalau begitu. Nggak usah lama-lama menunggu. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Baik, Najwa Melani. Ada Najwa Melani? Hadir, Pak. Oke, Najwa silahkan disampaikan terkait dengan perpalnya ya, sama kayak tadi. Saya lihat ada perpal di punyamu. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, Baik, apakah sudah terlihat, Pak, share screen saya? sudah. Baik, terima kasih, Pak. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa search Paperpal, kemudian bisa klik dan login.
Kalian bisa login menggunakan email ataupun Google, akun Google. Jika sudah ada tampilan dan jika sudah kalian bakal ada bisa tampilan gitu buat upload dokumen di sebelah pojok sini. Sini saya sudah upload dokumen. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Najwa, perpal ini apa sih sebenarnya, gunanya buat apa? Nanti langsung praktek ini kan ini. Tuh. Baik, Pak. Jadi, Paperpal ini membantu menyeting memperbaiki tulisan akademik, terutama dalam bahasa Inggris, memperbaiki kata bahasa dan struktur kalimat, serta gaya penulisannya. Toolsnya ini bisa memeriksa bahasa bahasa seperti translate, hmm, kemudian saran penulisan akademik, dan memeriksa ejaan atau memperbaiki kata-kata. Hmm, Jika sudah diupload filenya itu, Em, kalian bisa ngeklik bagian kata-kata yang ingin dicek seperti ini contohnya. Mohon sebentar saya sedikit lupa. Contohnya di sini saya ingin menulis ulang atau memparafrase. Kalian bisa menyesuaikan apa yang kalian ingin lakukan di sini. Contohnya saja memparafrase. Saya klik contoh tulisan teks saya yang ingin diparafrase, contoh seperti ini. Kemudian kalian bisa ngeklik menghasilkan saja. Nah, di sini nanti akan diproses. Nah, ini dia hasilnya. Kalian bisa, kalau misalnya kalian setuju dengan apa yang telah diparafrase oleh AI tersebut, kalian bisa klik mengganti seperti ini. Nah, otomatis di sini sudah terganti. Ini untuk ini syuting di sini tuh untuk memperbaiki ejaan atau tata tulisan agar lebih rapi. Kemudian menulis ulang di sini untuk bisa memparafrase, terus memperbaiki tingkat kefasihan, eh, kajian untuk kajian akademik memangkas teks agar lebih singkat juga bisa seperti ini. Klik kemudian pilih kata-katanya yang ingin diringkas. Di sini bisa memilih ingin dikurangi sebanyak 15%, 25%, ataupun 35%. Contohnya di sini saya ingin menjadi 35%. Nah, kalau sudah kalian bisa mengganti, klik ganti. Seperti itu Pak kurang lebih. Baik, terima kasih. Wah, ini powerful banget ini ya. Mudah-mudahan Iya. teman-teman juga bisa menggunakannya ya. Bahkan di situ ada kayak semacam kalau membuat kajian akademik, karena biasanya agak beda ya kalau misalnya penyusunan suatu artikel penelitian. Kalau kita mau tembus internasional, itu suka bahasanya beda, bukan bahasa yang dipakai yang biasa. Dan kalau misalnya kayak tadi bidang ekonomi, di bidang misal biologi, fisika itu ternyata tata bahasanya juga berbeda-beda. Nah ini walaupun saya nggak tahu ini apakah hasilnya bagaimana, ini ya perlu nanti bisa nanti dicermati bersama ya. Ketika menggunakan hal seperti itu, apakah nanti malah jatuhnya terdeteksi AI full begitu dan lain sebagainya, itu harus kita harus cross check, kita harus coba. Baik, tadi sudah kita lihat ya bagaimana penggunaan-penggunaan, walaupun saya yakin masih banyak yang powerful lagi ya yang bisa kalian gunakan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa sharing
Kan di minggu lalu juga sudah saya bilang silakan dibagi kelompok ya. Nanti waktu setelah Lebaran kita bisa join, kita bisa masuk ke kelompok masing-masing dan kelompoknya juga sudah saya mintakan dibuat sesuai dengan tema. Nanti yang pendidikan ngumpul pendidikan, yang ekonomi ngumpul ekonomi, yang kewirausahaan atau mungkin ngomongin UMKM itu yang nanti ngumpul jadi satu ya. Jadi nanti kita akan seperti itu, udah kalian bisa nanti saling sharing juga bagaimana penggunaan ini dan seterusnya. Cuman saya tidak bisa memfasilitasi misalnya yang bidang ekonomi, bidang kewirausahaan secara full begitu ya. Karena kan waktu terbatas dan sebagainya. Nanti saya akan fokus sesuai dengan bidang saya gitu ya, bidang kependidikan gitu. Jadi ya secara garis besar yang memilih bidang kependidikan ya kurang lebih akan lebih apa ya istilahnya ya, lebih powerful lah mungkin pembahasannya akan jauh lebih banyak ketimbang yang lain. Tapi garis besarnya akan sama kurang lebih, cuman temanya saja yang beda. Baik, kita sudah melihat itu ya. Nah, saya pengen tahu juga teman-teman, kemarin saya minta satu buah variabel Y ya, terutama variabel Y serta permasalahannya ada yang sudah mungkin. Karena saya nggak buat rekapan ya, saya nggak tahu apakah sudah atau belum. Mungkin yang sudah silahkan resen. Nggak usah khawatir eh, sudah terus disalahkan gitu ya. Atau mungkin dikata-katain, enggak. Justru kalau kalian sudah mengerjakan ya itu malah justru poin yang bagus ya. Oh ternyata permintaan saya sudah terpenuhi gitu. Kita lihat nih dari 67 ada yang sudah memperoleh satu variabel dan permasalahannya silahkan resen. Kita lihat ada berapa ini yang resen. Baru satu, baru satu, ada dua. Ya, silahkan, saya tunggu. Baik, ini baru 10 orang ya ternyata dari 11 orang, 12 orang, dari hampir 70 mahasiswa, 13 orang, berapa persen itu? 25%, 14, 25 persenan. Ya, ini masih eh, jauh banget ya, jauh sekali dari apa istilahnya, targeting lah ya. Yang mudah-mudahan jangan sampai nanti outputnya juga hasilnya kurang lebih sama seperti tahun lalu ya, yang memenuhi hanya eh, 25 atau 30% itu. Jadi itu minim banget. Nah ini saya punya kuasa penuh, teman-teman ya. Maksudnya kuasa penuh itu saya selama satu semester mengisi mata kuliah ini. Artinya kalau kalian nilainya jelek ya jelek aja gitu. Karena dosennya cuma satu. Tapi kalau misalnya dosennya dua, ini berarti nilai itu ada dua dosen. Ya, satu mungkin bagus, satu jelek, kebantu. Gitu. Tapi kalau cuma satu dosen ya akan lihat, oh ya segini gitu ya. Jadi harapan saya jangan sampai hal itu terjadi karena menurut saya mata kuliah ini akan mencerminkan kalian kemampuan lulusan kalian juga. Tepat waktukah kalian dan lain sebagainya. Ya harapannya saya yakin saya pingin ya satu kelas ini bisa lulus atau wisuda bareng-bareng itu sangat keren ya.
Karena biasanya ketika ada mahasiswa yang tertinggal, nah tertinggal itu sudah down. Kalau sudah down, itu hanya ada dua pilihan, ya, diintensifkan bimbingan atau DO. Nah, ini kakak tingkat kalian tahun 2019 itu masih ada beberapa. Sampai sekarang itu masih ada beberapa, kurang lebih mungkin 7 atau 5 ya, saya lupa gitu ya. Yang belum selesai. Bahkan belum seminar proposal. Semester ini kalau nggak ujian dianggap DO. Kasihan banget ya, sudah 14 semester, bayar per bulan, kan kasihan orang tuanya. Gitu ya. Hal-hal itulah yang jangan sampai gitu, karena sebenarnya ini zaman kalian tuh zaman yang mudah, kita bisa menggunakan tool AI dan belum ada aturan-aturan yang ketat ini yang harus dimanfaatkan gitu. Kasihan orang tua ketika sampai ada loh anaknya, orang tua tuh datang ke kampus, anaknya sudah males ke kampus gitu. Ya mungkin down atau apa, ya sudah tertinggal atau apa kita nggak tahu ya. Kok kenapa belum lulus-lulus itu banyak loh yang ke kampus. Itu kan berarti kita ngelihat orang tuanya kasihan. Maka beberapa solusi itu kita tempuh. Salah satunya misalnya mengganti pembimbing, gitu. Kalau misalnya rata-rata mengganti pembimbing ya, alasannya dosen ini sulit bla 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 bla. Tapi kan kita belum melihat informasi dari dosen yang bersangkutan, baru satu orang gitu ya. Ya udah kita coba mengganti yang dosen muda dan selalu ada gitu. Ternyata perkembangannya juga enggak. Bahkan sekarang pun ada ya, kemarin sekitar 4 orang, itu juga sudah mau habis masa studinya hampir DO. 4 orang itu diganti dengan saya, gitu. Karena saya cenderung lebih banyak di kampus gitu ya, ketemu lebih mudah dan gak ribet-ribet juga sih sebenarnya. Cuman setelah berjalannya pergantian itu sampai detik ini gak ada satupun yang hubungi. Berarti itu di dirinya ya. Padahal kalau mereka menghubungi mahasiswa-mahasiswa seperti itu, saya akan melihat proposalnya. Kalau sudah lengkap pun biasanya akan saya tanda tangi, kita ujian dulu lah. Nanti revisinya kita pikirkan setelah itu. Tapi sampai detik ini belum ada yang menghubungi saya. Dan saya tidak mungkin menghubungi mereka. Yang pertama, nggak punya nomornya. Yang kedua, yaitu harus punya kesadaran, bukan diuber-uber ya. Baik, coba ada dari kurang lebih berkurang ya 11 orang ini atau tadi ada 13-an. Ada yang mau menyampaikan? Jadi nanti akan saya koreksi, mungkin akan ada saya eh, kasih masukan dan lain sebagainya sehingga akan jauh lebih bagus gitu. Ketika kalian nggak saya koreksi ya tinggal saya nilai. Nilainya itu pada saat koreksinya pada saat apa namanya ujian. Kalau sekarang kan kita koreksi dan sebagainya. Siapa? Mungkin bisa open mic saja eh, menyampaikan itu hasilnya kemarin seperti apa. Siapa? Tadi ada suaranya yang muncul. Baik, Bapak, saya izin menyampaikan variabel Y yang sudah saya cari, Bapak. Oke, silakan Sahira. Saya sejauh ini menggunakan kalau lebih ke bidang ekonominya, saya pakai variabel Y-nya itu manajemen keuangan pribadi dan nanti Oke, saya itunya ke mahasiswa Bapak seperti itu. oke, boleh di ada mau yang di share nggak kalau Sahira? Kalau saya nge-share maksudnya gimana Bapak? Mungkin ada paparan, mungkin ini variabel saya nggak atau cuma baru tulisan saja. Saya baru nyari variabel Y-nya, terus kenapa saya milih? Karena ini kan lumayan ke ekonomi banget ya Bapak. Dimana kalau misalnya sebenarnya anak ekonomi, anak pendidikan ekonomi itu sebenarnya tahu cara ke manajemen keuangannya, tapi nggak pernah tahu untuk gimana realisasiinnya. Nah, di sini saya juga udah coba cari-cari variabel X-nya, tapi masih kayak coba-coba masih
ngetik-ngetik sendiri aja Bapak di WA sendiri gitu aja sih Bapak. Jadi baru variabel Y-nya aja yang baru fix. Oke, variabel Y. Variabel Y tadi apa? Manajemen keuangan atau apa yang tadi ya disebut? Manajemen keuangan pribadi Bapak. Manajemen keuangan pribadi. Nah, gini, kita harus memastikan ya, apakah itu benar-benar variabel atau bukan. Nah, mungkin nanti Sahira coba ya, saya share screen deh ya. Nanti kita akan menggali punyanya Sahira. Silakan kalian teman-teman yang lain ya boleh mengikuti atau punya cara lain juga boleh ya. Oke. Baik, sudah muncul ya. Saya minimize dulu. Nah, ketika kita punya suatu variabel, kita anggap variabel, kita wajib memastikan itu benar variabel atau enggak. Saya akan mencoba pakai hal-hal yang simpel dulu ya. Misal, pusat penelitian pakai Google Scholar. Tadi variabelnya manajemen keuangan pribadi ya. Iya Bapak. Kebetulan saya juga udah cari di Google Scholar Bapak. Kalau sudah kan berarti ini sudah jadi anu ya, sudah pasti ini adalah variabel. Nah, kita pastikan itu dulu saja. Berarti kalau tadi siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Tadi sudah mengecek dan sudah memastikan oh ini variabel. Benar-benar variabel, maka cara yang kedua adalah kita harus tahu permasalahan di dalam manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Gitu. Kita cari sebagai salah satu alasan kita mengambil variabel Y-nya itu. Karena apa? Ketika kita punya alasan itu yang nanti akan kita masukkan ke latar belakang. Jadi tadi siapa tadi namamu? Lupa Mbak. Saya Bapak. Zahira, kamu harus mencari permasalahannya dulu terkait dengan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Kalau sudah punya permasalahan, dikumpulin aja sebanyak mungkin. Nanti itu buat bekal nyusun bab satu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan eh, permasalahan keuangan pribadi? Gitu. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa searching saja di berbagai secara online lah ya, searching secara online. Ada nggak permasalahannya? Ada nggak beritanya? Ada nggak apa? Mungkin data-data dari lembaga survei. Itu yang pertama. Nanti kita akan coba ya kita lihat. Yang kedua, yang paling mudah adalah kamu melakukan prasurvei. Ah, ya, kamu melakukan prasurvei. Jadi, misal buat beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan manajemen keuangan pribadi gitu, kamu share ke teman-temanmu yang kamu kenal lah. Ini tergantung nanti populasinya apa ya. Misal kalau Gen Z ya, ya Gen Z. Nah, dari data itu kita lihat, kita analisis ada nggak masalah terkait dengan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Nah, itu ada dua cara itu, yang paling mudah. Nah, kita akan coba yang secara online saja dulu ya. Nah, kan nggak mungkin kita mau buat surveinya. Nah, kalau saya kebiasaan kalau cuma searching di Google itu suka lebih cenderung capek ya nyarinya. Saya biasanya misal minta bantuan ChatGPT aja. Jadi ChatGPT ini justru saya gunakan selain untuk membantu menulis, saya itu gunakan untuk mencari sumber. Nah, kita coba klik di sini manajemen keuangan pribadi. Nah, promnya ini yang harus tepat. Kita nggak boleh asal. Misal carikan gitu aja, jangan. Kita harus detail promnya karena kita khawatir si ChatGPT ini ngarang.
Jadi kita harus cari buat prompt yang sebaik mungkin. Nanti saya kasih tipsnya ya di pertemuan berikutnya ini kita eh, sekedar langsung praktek saja. Misal carikan permasalahan bisa bersumber dari berita, survei, atau kasus-kasus misal tentu terkait dengan manajemen keuangan pribadi. Jangan lupa, misalnya, berikan link sumber yang kamu kutip. Misal begitu, kita coba lihat. Ada nggak dia mencari? Nah, kalau kita pakai Google, kadang suka eh, lama ya harus mencari-cari. Oh, ternyata ini ngomongin rendahnya literasi keuangan mahasiswa. Ini berasal dari jurnal. Oke, kita lihat. Nah, ini ada yang menarik nih ngomongin manajemen keuangan mahasiswa. Ada gaya hidup konsumtif mahasiswa. Kita lihat faktanya, datanya. Tapi ini dari jurnal. Kita lihat deh. Kita intip-intip jurnalnya. Kita intip-intip. Kalau misalnya apa namanya tidak terlihat atau apa-apa, tolong diinfokan ya. Kita lihat ini tadi ngomongin gaya hidup ya, gaya hidup. Ada nggak dia data sih sebenarnya? Hidup. Dia ngomongin apa gaya hidup? Hanya tulisan saja. Oh, hanya tulisan. Oh, ini hasil penelitian gaya hidup hedonisme. Menurut, oke, ini gaya hidup. Oke, eh, kita lihat gaya hidup lagi. Ya, kalau saya ngelihat di latar belakangnya, dia nggak menyampaikan bukti-bukti ya. Baru beberapa argumen saja, walaupun memang ini ada yang memperkuat adalah penelitian, hasil-hasil penelitian. It's okay, nggak apa-apa. Gitu. Tapi saya ingin menampilkan data, misalnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, oke. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, sumbernya jauh malah yang ditampilkan adalah jurnal-jurnal ya. Kalau saya mencari permasalahan yang saya lihat bukan bersumber dari jurnal sebenarnya, dari kondisi real di lapangan. Berarti dari misal dari hasil wawancara, dari hasil apa namanya berita, dari hasil survei. Kalau jurnal-jurnal gini saya kurang. Nah, mungkin munculnya akan beda ya di tempat kalian juga ya. Karena biasanya ini memang saya gunakan untuk mencari artikel-artikel. Jadi dia lebih cenderung sumbernya adalah artikel. Saya mau perbaiki. Carikan yang bersumber dari berita atau hasil survei. Kita detailkan lagi karena kita nggak puas. Ini ngomong literasi keuangan. Nih ada kan Antara News. Oke, lah ini mulai nampak ya permasalahan ada hubungannya. Literasi keuangan. Oke, ini ada nih, ada Kompas sumber-sumbernya. Nih, produk keuangan pengetahuan mahasiswa tentang produk keuangan masih rendah. Oke, mungkin nggak relevan ya ini karena produk keuangan biasanya asuransi, perbankan dan lain sebagainya. Kita lagi ngomongin manajemen keuangan ya. Oke, nah yang mungkin nanti bisa dari sini, yang masih bisa dikaitkan adalah misal literasi keuangan, ya, karena ngomongin manajemen eh,
keuangan ya, mahasiswa ya. Nah, rendahnya literasi. Tapi ini bisa dipakai, tapi nanti harus diolah terlebih dahulu kalimatnya sehingga bahwa menjelaskan rendahnya literasi keuangan ini intinya ya misalnya ya nanti rendahnya literasi keuangan mahasiswa ini berdampak loh sebenarnya pada manajemen keuangan mahasiswa. Ini misal diperkuat lagi, ini terbukti dari hasil penelitian A menjelaskan bahwa rendahnya literasi itu mencerminkan misalnya manajemen keuangan yang buruk. Nah, itu bisa menjadi permasalahan gitu. Dan ini ada sumbernya. Kalau mau kita lebih spesifikin lagi. Coba tadi manajemen keuangan ya, saya agak khawatir lupa. Coba lebih spesifik terkait dengan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Nah, kita coba dia mau memberikannya spesifik nggak? Tapi tadi cukup bisa dipakai ya. Yang nomor literasi keuangan tadi rendahnya itu bisa dipakai, tapi nanti harus diperkuat. Tinggal mengolah kalimat dan paragrafnya. Tapi minimal ya, kamu punya sudah beberapa poin yang akan dicantumkan. Terus kita lihat di sini. Nah, dia malah langsung rumusan masalah. Gitu. Oh, dia langsung dari jurnal. Nah, ini em, ya tergantung prompt, tergantung sugesti yang kita berikan ke siapa namanya AI ini ya. Oke, jadi munculnya, oh ya, bisa gini deh. Karena tadi saya lihat kurang masuk ya kalau saya. Nah, ini kita memang harus apa? Pinter-pinter cari prompt dan harus mau membaca. Nah, ini menarik nih. Mahasiswa terjerat utang pay later karena kurang perencanaan keuangan. Nah, ini tinggal dibaca nih. Oh, ini ada datanya lagi sekitar 200 mahasiswa. Banyaknya mahasiswa. Nah, ini permasalahan ini bisa dipakai ini masa ada hubungannya banget dengan perencanaan keuangan pribadi. Nomin mahasiswa ternyata terjerat pay later. Nah, ini bagus. Ada buktinya, ada sumber referensinya gitu. Nah, ini mahasiswa pinjaman online. Nah, ini bisa dipakai gitu ya. Salah satu mencari permasalahannya. Jadi yang lain juga ya, nanti tinggal dicatat ya, Zahra ya, eh, sumber-sumber referensinya. Syukur-syukur ada hasil surveinya. Kita coba mau yang hasil survei ada nggak dia ya. Jadi karena ini baru ya, kita harus mau mencoba segala hal yang berdasarkan hasil survei dan sumbernya. Bisa. Tadi yang atas sudah bagus, bisa dimasukkan ke, dicatat dulu lah sebagai permasalahan yang mau kita cantumkan di latar belakang. Nah, ini kita mau coba lebih menarik nih, apa namanya, tampilan di bab satu karena saya mau menampilkan data-data, misal begitu ya. Jadi kita harus cari sumber surveinya. Ada nggak yang sudah melakukan survei? Kalau tidak ada, ya kita yang akan melakukan survei. Akan memperkuat latar belakang kita. Itu akan jauh lebih menarik dan jauh lebih bagus ya ketika kita menampilkan sumber-sumber seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat hasil survei di kampus ya, ternyata survei di kampus ya berarti Zahra bisa survei sendiri sebenarnya supaya melihat tergantung nanti sampelmu siapa. Kalau sampelmu mahasiswa ekonomi dan bisnis, ya fakultas ekonomi dan bisnis,
ya kamu surveinya di situ biar kelihatan permasalahannya. Tapi kalau kamu Gen Z gitu ya, ya kamu sebar aja bebas yang penting memenuhi Gen Z. Nah, survei ini surveinya fokus ke beberapa kampus ya. Jadi saya rasa nggak bisa dipakai ya. Lebih fokusnya adalah survei yang kita gunakan sesuai dengan sampel kita. Tapi kalau surveinya secara nasional, nah baru nggak apa-apa. Ini kan tapi kalau kita lihat sumbernya dari jurnal-jurnal ya. Cuman boleh juga nanti dicek, dibaca kira-kira masuk nggak nih. Ada nih pengeluaran yang bersifat konsumtif dan jelek. Mungkin pola pikir ini mungkin ada gitu ya di artikel itu. Tapi kita harus mencoba membacanya. Kalau misalnya tertarik, oh salah satu ini tertarik kayaknya masuk nih. Ya kalian harus klik artikelnya dan kalian baca masuk gak ke dalam standar kita menentukan permasalahan. Nah itu ya minimal dua cara yang bisa kalian gunakan untuk mencari permasalahan. Ya terserah kalian mau pakai tools AI apapun ya. Yang pasti harapannya kalian lebih mempermudah mencari sumber masalah dan tentu saja sumber masalah itu memang benar adanya bukan ngarang hanya sekedar kalimat bukan tapi ada sumber referensi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak, sangat membantu. Nah, jadi nanti kumpulkan aja Sahira ya, kumpulkan sebanyak mungkin, teman-teman yang lain juga kumpulkan sebanyak mungkin. Caranya apapun boleh. Dari kumpulan itu nanti kita akan rubah menjadi sebuah paragraf yang saling berkaitan. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Bapak, saya izin menyampaikan variabel Y saya. Silakan. Jadi sebenarnya variabel Y saya itu tidak terlalu beda dari Sahira, di mana saya mengambil perilaku pengelolaan keuangan. Cuman mungkin yang membedakan itu adalah kalau tadi Sahira itu objeknya lebih ke mahasiswanya, kalau saya ini ingin mencoba untuk mengambil dari Gen Z-nya, Pak. Jadi sedikit lebih luas. Oke, baik. Ini gini, saya nggak ngerti ya ini apakah jadi gini ya triknya buat kalian teman-teman. Kita kan ini nyusun belum tahu arahnya, belum tahu siapa pembimbingnya ya. Kalau kamu memang misalnya ekonomi seperti ini, itu kamu sudah menetapkan ekonomi, coba kamu bidik dosen di kita, di prodi kita yang ekonomi. Jangan sampai dosen itu beranggapan, oh ini keuangan, ini akuntansi banget, ganti judul. Wah, nanti kamu mulai, walaupun sudah ada pengalaman menyusun ya, tapi kamu akan mulai lagi dari awal. Ketika begitu, kamu ya, saya praktekkan langsung ya, memilihnya. Sebentar ya, spontan. Baik. Nah gini patokannya dulu ya. Kalau maksud saya menyampaikan ini supaya kita kerja nggak sia-sia. Karena kita nggak tahu.
Tapi kalau misalnya saya mau ini nggak apa-apa Pak, yang penting saya belajar dulu, mencari, menyusun ya nggak masalah. Tapi mungkin salah satu pertimbangannya kamu bisa seperti ini. Kita akan coba, nah ini aja, pakai Google Cendekia atau Google Scholar. Dosen di kita, siapa? Misal Agus Wibowo. Wibowo. Ini Pak Agus kan terkait dengan kewirausahaan ya. Kalau misalnya kalian tertarik dengan Pak Agus Wibowo, dilihat track record di Google Scholar-nya paling mudah. Nah, di record Google Scholar-nya itu ngomongin kewirausahaan. Ini Pak Agus semua nih, kewirausahaan. Nah, kalau cari yang kewirausahaan, nah kamu paling gampang adalah milih ini. Nih, misal gini, tapi ini kan ini sama mahasiswa ya, ya nggak apa-apa sebenarnya sama mahasiswa ya. Misalnya ini kan Y ya, terhadap intensi berwisata hijau ini, berarti ini adalah variabel Y. Ketika targetmu itu adalah Pak Agus, kamu menentukan ini, Y-nya ini, kemungkinan besar kamu akan diterima judul itu, tanpa harus repot-repot nanti membuat lagi, menyusun lagi, dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan dalam pemilihan si judul Y-mu. Jadi silakan nanti kalian cari targetingnya siapa. Cari di Google Scholar-nya, kalau mau di Scopusnya juga boleh. Tapi kalau ini kan hubungannya pasti ya, seperti ini. Yang beliau ini misalnya penulis kedua, penulis ketiga. Berarti ini mereka kolaborasi. Kalau jumlahnya ada 3 seperti ini, berarti ini mahasiswa bimbingannya. Ya, kalau mahasiswa bimbingannya, berarti kurang lebih cara bimbingnya, penelitinya hampir akan sama. Gitu. Karena Pak Agus ini memang fokusnya kewirausahaan. Nih, kan ada nih judulnya. Karakter Building, Entrepreneurship Education, Islamic Entrepreneurship. Nah, kalau kalian mau ngambil judul-judul ini, yang ada hubungannya ini, atau ngambil yang bagian-bagian bawah ini, ya, ada intensi berwirausaha hijau, gitu ya, dan lain sebagainya di sini, kemungkinan besar kalian akan lebih lancar dan lebih mudah. Yang kalian bangun akan lebih mudah diterima. Ya, pertimbangannya begitu ya. Tapi kalau kalian mau, ya saya mau belajar dulu. Kalau itu urusan nanti ya silakan. Tapi ini merupakan salah satu trik atau tips kalian supaya nanti lebih lancar dalam apa namanya penyusunannya, gitu ya. Oke, ini silakan ya. Mungkin tadi siapa ya? Saya lupa namanya lagi. Zahra, Bapak. Zahra. Zahra sudah dapat apa aja Zahra? Sebenarnya saya udah nyiapin untuk variabel X-nya juga, Pak. Cuman masih belum yakin bakalan pakai variabel tersebut sih, Pak. Oke, jadi mungkin saran saya gitu bicara ya kalau misalnya tadi sama dengan temanmu Sahira itu paling cuma sampelnya yang berbeda. Ya pola cara pembuat pencariannya juga begitu. Sebenarnya ya buat semua juga begitu, gitu ya. Cuman kita kalau mau kerja, kalau saya kerja ya targeting ya, target saya sekian dan lain sebagainya. Ini yang saya mau cari dan sebagainya. Ya kalau saya pengennya Pak Agus, ya saya akan mencari judul berupa apa namanya itu tadi, judul-judul berupa bidangnya beliau. Itu ya mungkin untuk gambaran pertama seperti itu. Nah, saya akan masuk ke materi berikutnya. Kita langsung praktek saja ya. Nah, ini nanti PR pertemuan ini, kalian itu tulis variabel Y-mu. Syukur-syukur kalian sudah menentukan targetingnya siapa dosennya.
Kalau nggak mau target siapa ya silahkan itu hak kalian. Tapi kalau saran saya targeting dosen yang pengen kalian jadikan dosen pembimbing. Cari yang sekiranya menurut kalian lebih enjoy, lebih mudah dan mudah ditemui, ya. Lalu yang kedua, kalian tulis judulmu, judul variabelmu, y-mu ya. Variabel y-mu, lalu kamu petakan permasalahannya, ya. Permasalahan tadi seperti cara tadi boleh, ya. Syukur-syukur ada yang berbentuk survei. Tapi jangan survei yang dari kampus gitu ya. Kalau surveinya secara Indonesia, secara luas se-Indonesia, nah justru itu bagus. Atau misalnya rencana saya tuh mau sampelnya di Jakarta Timur misalnya. Terus sampel hasil surveimu itu se-DKI Jakarta, itu bagus lagi. Jadi polanya begitu. Cari hasil survei yang mewakili suatu wilayah sesuai dengan targeting sampelmu tersebut. Kalau misalnya tadi contohnya, saya mau targetnya di Jakarta Timur sampel saya. Oh, saya mau mencari data di DKI Jakarta. Itu bagus banget hasil surveinya. Hasil beritanya secara nasional ya, bukan fokus ke individu atau fokus ke lembaga tertentu, jangan. Begitu ya, tulis sebanyak-banyaknya. Semakin banyak akan semakin mempermudah kalian untuk ya, menyusun bab satu. Ya. Itu yang pertama. Nah, ya, kita sampai jam berapa ya? Nanti saya keterusan lagi. Sampai jam berapa, Pak, PJ? kalau sesuai jadwal bulan Ramadan, Hah? kita cuma sampai 14.20, Bapak. Oh, 14.20. Udah kelewat dong. Deh, oke. Ini gambaran simpelnya saja ya, singkatnya saja. Nanti kalian susun dulu saja. Di pertemuan berikutnya kita lebih bahas detail. Nah, ini cara berikutnya kalian menentukan variabel Y. Sebenarnya paling mudah, gitu. Dari sini tinggal comot-comot aja kira-kira mana. Misal intensi berwirausaha. Saya ambil satu itu paling mudah. Ya, paling mudah. Kita juga bisa secara manual. Manual itu misal pakai Google saja. Intensi berwirausaha. Usaha. Nah, di depannya ini kita nggak pakai AI dulu ya. Model penelitian tentang intensi berwirausaha. Nah, kalau sudah nyampe seperti ini, kalian klik gambar. Nah, muncul nih model-model. Nah, kalau sudah model-model begini, kalian tinggal pilih nih. Intensi berwirausaha, ngomongin sikap, ngomongin apa, tinggal pilih. Ini sudah mudah banget ini, tinggal pilih aja ya. Jangan kalian memilih misalnya intensi berwirausaha, saya plek ketiplek yang ini. Jangan, harus ada modifikasi. Misalnya intensi berwirausaha ini saya ambil dua, atau saya ambil satu, yang lain satu gitu. Biar lebih bervariasi. Nah, ini udah mudah. Nah, itu ya. Tinggal kalian pilih, lalu buat pemetaan. Pemetaannya bagaimana? Aduh, saya buka lagi ya. Ya cari dulu ya sebentar. Ada format pemetaannya. Ini yang biasa saya lakukan ke mahasiswa-mahasiswa saya ya. Kayak coba.
Nah, misal begini nih, saya share screen dulu. Nah, tahapan tadi, gitu ya, ketika kalian sudah mencari dan menentukan tadi, kalian boleh pakai ini atau enggak, serah ya. Kalau ini biasanya mahasiswa saya yang baru pertama kali bimbingan, saya mintakan ini supaya lebih kuat ya pada saat penyusunan. Ada outline ya, di sini ada outline-nya. Mereka wajib saya suruh mencari masalah, gap, tapi ini nanti ya. Ini nanti aja di bab satu kita bahas. Ini kajian pustaka di bab 2 nanti kita bahas. Ini indikator kita bahas. Nah, minimal ini dulu yang bisa kalian gunakan. Misalnya tadi kalian memilih intensif berwirausaha. Tadi kan sudah banyak ya. Tinggal kalian apa namanya? Hubung-hubungkan saja. Tapi harus dibaca. Misal X1 dari hasil tadi itu hasilnya adalah berpengaruh terhadap Y1. Itu ya. Ada bukti bahwa di situ hasil penelitian dia misal X2 berpengaruh terhadap Y dan seterusnya. Nah, ini artikelnya yang dia pakai untuk memperkuat penjelasan bahwa ada pengaruh X1 ke Y, X2 ke Y, X1 ke X2. Nah, paling mudah supaya kalian membekali diri kalian juga gitu ya. Kalian itu bisa membuat seperti ini. Sebentar. Bentar ya. Ini kalian ada kelas nggak setelah ini? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Ya udah sedikit ya. Eits. Misal gini. Kalian kan sudah eh, menentukan variabel. Saya mintakan 3 variabel. X, 1 variabel Y. Nah, paling mudah begini. Nanti tinggal dilengkapi namanya apa ya. Ini X1 misal. X1, X2, X3, ini Y. Sorry. Ini Y. Ini kesimpulan. Ketika kalian mencari artikel, oh ternyata artikel yang saya cari itu ini sorry. Ini sesuai dengan X2 saya, dia itu berpengaruh terhadap X3 saya. Kesimpulannya berpengaruh. Ditambah lagi, satu lagi deh. Nah, satu lagi ini adalah referensi. Ya. Referensinya apa? Ini supaya kalian tidak lupa. Berarti kalau referensi kan menggunakan Mendeley. Contoh langsung aja menggunakan Mendeley. Setelah kalian impor itu ke dalam Mendeley, misal masukkan Mendeley, contoh misalnya di sini bebas saja ya. Contoh aja. Nah, seperti ini. Aduh, sorry. Nah, seperti ini. Nanti kalian buat sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian ini, nanti akan semakin bagus. Oh, saya nemu lagi nih hubungan X1 dan Y berpengaruh. Berpengaruh juga. Menurut misalnya siapalah, terserah lah ya misalnya. Nah, nanti kamu punya daftar pustaka yang isinya ini bisa banget dipakai dalam eh, penyusunan akan mempermudah kalian. Terus pokoknya ini cari sebanyak-banyaknya. Terus ada yang menarik ternyata. Saya mencari X1 dan Y juga gitu. Ternyata hasilnya tidak berpengaruh. Ini wajib ya. Ini bagus kalau kamu punya begini. Oh, menurut si ini saya simpen deh. Misal, bolehlah Pak. Ini kan perkiraan saja ya. Nah, begini. Wah, ini bagus nih. Kalau ketemu 2 hal yang berbeda sini harus disimpan nih. Ibaratnya kamu dapat emas. Gitu.
Terus misalnya saya mencari penelitian lain, saya nggak mau cuma satu yang ini ya, X1 ke Y. Oh, saya dapat lagi penelitian, langsung nggak usah ke bawah, nggak apa-apa, langsung aja ditambahkan misalnya di sini gitu ya, nambah lagi. Nah, semakin banyak di sini referensi-referensinya. Lalu setelah kalian dapat banyak, tinggal ya kalian buat daftar pustakanya. Kalau sudah dapat buat daftar pustaka seperti ini, nah bayangin aja, baru ini sedikit kita cari, kamu sudah punya stok daftar pustaka, oh banyak banget nih. Oh nyambung yang lain. Daftar pustaka yang sudah sesuai dengan apa yang kamu cari. Nah nanti tinggal kita akan mengolah, memindahkannya ke dalam bab-bab pecahan itu. Begitu ya. Ada pertanyaan tidak? Silakan, Anggi. Saya izin bertanya, berarti yang membuat prasurvei itu yang di-share ke responden itu nggak wajib ya Pak, sesuai kebutuhan aja. Oke, yang untuk di-share di itu nggak usah. Itu kalau kamu udah benar-benar nyusun aja, nggak apa-apa. Dan itu sesuai permintaan dosen pembimbingmu. Oke Ya. Pak, baik. Satu lagi Pak, penelitiannya itu wajib menggunakan metode kuantitatif ya Pak. Iya, tapi Baik Pak. kalau misalnya kamu bidang pendidikan, kamu bisa eksperimen, terus kamu bisa PTK atau pengembangan, boleh. Tapi kalau misalnya kamu ingin kualitatif, untuk saat ini belum di ACC kalau kualitatif. Rata-rata ditolak semua. Baik Pak, Begitu. terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Nah, selain tadi mencari permasalahan, kalian coba petakan buat seperti ini aja ya, yang tabel ini aja. Tabel ini, syukur-syukur kalian bisa buat berdasarkan tabel ini, hubungan-hubungannya, kalian buat hubungan-hubungan seperti ini. Syukur-syukur. Tapi kalau belum, karena kita mau lebaran, siapa tahu kalian mau bantu-bantu buat kue kan, saya nggak tahu ya. Ya nggak apa-apa lah, minimal sedikit ini nanti kita apa perdalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Minimal kamu buat ini dulu sama permasalahan itu selama libur lebaran ini sambil ngumpul-ngumpulin harta karun lah kalau saya bilang ini harta karun ya. Dan tentu saja referensinya ini yang terbaru ya, jangan yang lama-lama. Syukur-syukur 2004, 2024 ya, 2025 isinya begitu, 2025 semua. Kalau pakai AI jauh lebih mudah ya. Ini kalau pakai AI jauh lebih mudah. Yang penting kalian harus pastikan ya, jangan sampai hasilnya bodong. Kalian bisa pakai Perplexity. Tadi ada teman-teman yang sudah mengerjakan mengisi Perplexity. Nah itu bisa mencari hubungan ini. Ketika aja eh, hubungan apa dengan apa begitu ya. Atau penelitian yang kaitannya dengan variabel ini apa nanti akan muncul hasilnya nah itu bisa langsung kalian petakan ke sini jauh lebih mudah kalau yang barusan saya ini yang manuali dulu lah maksudnya pemanasan dulu nanti kita berikutnya kita bisa memanfaatkan AI ada pertanyaan sebelum saya tutup. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih semua. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf nih agak molor 17 menit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita praktekkan bisa memberikan insight yang baru buat kalian. Oke, ini ada Anggi. Gimana Anggi? Silakan. Pak, izin bertanya lagi untuk tugas yang tadi buat tabel itu berarti dikumpulkan ya Pak untuk progres kelompok. Iya, betul. Nanti dikumpulkan ya permasalahan dan tabel kumpulin di eh, Google Drive masing-masing ya. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat liburan. Minal aizin wal faizin, walaupun masih lama ya. Nah, ini kita pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini.
Setelah itu kita akan libur sampai bulan depan kurang lebih kita ketemu lagi dan masuk mulai kerja ekstra lagi untuk menyusun draft proposal. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, diberi umur yang panjang, dan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih banyak, Oke, Bapak. sama-sama.